itu adalah ustuwanatul mukhallaqah, yaitu tiang yang tepat berada di atas mihrab Nabi Muhammad SAW. Ya, ini menjadi tempat yang sering dikejar orang untuk bisa sholat di belakangnya. Yang kedua adalah ustuwanatu Aisyah, yaitu tiangnya Sayyidah Aisyah, ya, yang juga disebut dengan ustuwanatul muhajirin. Yang ketiga adalah ustuwanatut taubah, ya, atau ustuwanah Abi Lubabah. Kenapa dia disebut dengan tiang taubah? Karena di tiang itulah dalam sejarahnya seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Lubabah mengikatkan dirinya karena merasa bersalah telah membocorkan rahasia Rasulullah SAW kepada musuh Nabi. Ya, walaupun itu dilakukan bukan karena kebencian terhadap Nabi tentunya, tetapi karena keinginan untuk mendapatkan posisi yang mudah-mudahan bermanfaat nanti bisa dibarter dengan kepentingan yang lain. Nah, tapi kemudian Abu Lubabah ini menyadari bahwasanya hal itu merupakan kesalahan, lalu dia mengikatkan diri di tiang itu, tidak mau melepaskan diri kecuali kalau Rasulullah SAW sendirilah yang melepaskan ikatannya itu. Dan akhirnya Allah menurunkan ampunan terhadap sahabat tersebut. Yang keempat ada ustuwanatus sarir, ya, yang artinya adalah tiang tempat tidur, atau sarir artinya ranjang, di mana dikatakan bahwa di bawah tiang itulah Rasulullah SAW juga menempatkan sarir atau tempat beliau beristirahat, ya, di saat-saat santai atau di saat-saat senggangnya begitu. Kemudian yang kelima ada ustuwanatul haros, yaitu tiang penjaga, di mana dalam sejarahnya di tiang inilah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang concern untuk menjaga Rasulullah SAW itu berdiri di sana, apalagi pada saat-saat Rasulullah misalkan mendapat kunjungan dari utusan-utusan para kabilah-kabilah Arab yang ingin membuat kesepakatan, yang ingin masuk Islam, yang ingin berunding dan lain sebagainya, maka di titik itulah kemudian sahabat yang menjaga Rasulullah itu berdiri. Kemudian yang keenam ada ustuwanatul wufud, yaitu tiang utusan, ya, tiang delegasi, di mana dalam sejarahnya adalah itulah tempat Rasulullah SAW menerima para utusan dari kabilah-kabilah Arab, termasuk di situ utusan dari kaum Nasrani Najran, ya, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Ali Imran. Jadi di situlah diriwayatkan bahwa setelah Fathu Makkah terjadi, maka Islam itu namanya sudah harum, sehingga banyak kabilah-kabilah Arab itu yang sudah merasa penting untuk berkoalisi, untuk berbaik-baik dengan Islam, sehingga pada saat itu berbagai delegasi berdatangan ke kota Madinah, dan disitulah kemudian Rasulullah SAW menerima dari utusan-utusan tersebut. Selanjutnya yang ketujuh adalah ustuwanatu murabba'atil qabr, yaitu tiang segi empatnya kuburan, ya, di mana tiang ini melengkapi dari tiang-tiang yang lain yang berada di dekat makam Rasulullah SAW. Dan yang terakhir itu adalah ustuwanatut tahajud, yaitu tempat di mana Rasulullah SAW kemudian atau diketahui itu pernah melakukan
sholat malam di situ dan sholat sunat yang lainnya, sehingga tempat ini juga menjadi buruan oleh para sahabat untuk juga melakukan sholat di sana. Ini terkait para ustadz dan ustazah dengan tiang-tiang bersejarah yang sangat penting untuk kita